أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Di hari yang fitri ini, di hari di mana semua makhluk, di mana tumbuh-tumbuhan, di mana bebatuan, di mana semua tanah senantiasa beristighfar, senantiasa memohonkan ampun kepada hamba Allah yang senantiasa alladzina amanu, yang beriman kemudian tergerak hatinya untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan, di mana semua makhluk, tumbuh-tumbuhan, tanah, bebatuan memohonkan ampun kepada mereka ketika berangkat kepada musalla, tempat salat mereka, sampai kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kalian berangkat ke masjid, maka ketika kalian pulang, ambillah arah yang berlawanan, jalan yang kalian lewati yang berlawanan, sehingga semakin banyak makhluk Allah yang memohonkan ampun kepada kita semua di hari yang berbahagia ini bagi orang-orang beriman. Namun sebaliknya, hadza syaqiyyun lil kuffar, ini hari kerugian bagi mereka hamba Allah namun tidak tergerakkan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara bukti kasih sayang Allah kepada kita semua, balaghana Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini. Akhi wa akhwati fillah, siapa kemudian yang bisa menjamin kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita semua? Ya Rabb, seandainya bulan ini, tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kami, ikhtimna bi husnil khatimah. Semoga Allah menutup Ramadan ini dengan Ramadan husnul khatimah. Allahumma amin. Salam dan taslim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga tercintanya, nuhibbuhum fawqa hubbina li ahlina, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para pemuda-pemuda yang senantiasa Allah gerakkan hatinya untuk kembali kepada kitabullah wa sunnatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji salam dan taslim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bersabda di dalam hadisnya, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Sungguh betapa banyak umat Nabi Muhammad yang demi Allah tidak mendapatkan apapun dari puasanya illa al-ju'i wal 'atash, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala rasa lapar dan rasa haus saja. Allahumma ya Rabbana, semoga Allah menjauhkan kita di antara umat Nabi Muhammad, di antara hamba Allah yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis tersebut. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik kepada mimbarnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik di tangga pertama dari mimbarnya, Rasulullah berkata amin. Kemudian Rasulullah lagi naik ke tangga berikutnya, kemudian Rasulullah berkata amin. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke tingkat ketiga, kemudian Rasulullah berkata amin. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah bima amnant, ya Rasulullah, ya Habiballah, apa yang kau aminkan? Sementara kami tak satupun kami lihat ada orang yang bertanya kepadamu. Kemudian Rasulullah berkata, Atani Jibril. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, barusan saja Jibril alaihi salam datang kepadaku dan berkata kepadaku, ya Muhammad, rajma anfun. Qultu man ya Jibril? Qal, dzikirta indahu falam yusalli alaih. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, celakalah wahai Muhammad, umatmu zikra indak, yang namamu disebut di depan mereka, namamu mereka dengar di telinganya, falam yusalli alaih, sementara lidahnya tidak tergerak untuk bersalawat kepadamu. Maka aku berkata kepada Jibril, amin. Kemudian Jibril berkata kepada aku, rajma'an ya Muhammad, celakalah wahai
hambamu, umatmu, dakhala alaihi Ramadan, yang Ramadan datang kepada mereka, thumma salaha qabla an yughfara lahu, kemudian Ramadan meninggalkan mereka sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Faqultu amin, maka aku pun berkata amin. Kemudian Jibril berkata kepadaku, rajulun, thumma rajulun adraka abawahu indahu al-kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulul jannah. Kata Jibril kepadaku, wahai Muhammad, celakalah umatmu yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua, salah satunya ibunya atau bapaknya, falam yadkhulul jannah, kemudian dengan itu ia tidak masuk surga. Ikhwani wa akhwati billah, azallahu ayyakum ajma'in. Mari di kesempatan yang fitri ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kita bermuhasabah diri kita setelah Ramadan meninggalkan kita. Mari sama-sama kita muhasabah diri kita dengan hadis ini. Sungguh bisa jadi kita termasuk umat Nabi Muhammad, kita termasuk hamba Allah yang ketika dalam hadis ini pun melintas kita. Kan zikra ismun Nabi, berapa banyak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di depan kita. Telinga kita mendengarkannya, namun bibir kita tidak bersalawat kepada Rasulullah. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bagaimana mungkin kita tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara hal yang paling Rasulullah khawatirkan, hal yang paling Rasulullah takutkan di dalam hidupnya adalah umatnya, ummati. Bahkan Rasulullah inda sakaratul maut, ketika Rasulullah menjemput sakaratul maut, bahkan Jibril alaihissalam tidak tega untuk melihat Rasulullah. Aisyah berkata, ma ra'aitu Rasul, aku tidak pernah melihat Rasulullah merasa kesakitan kecuali ketika dia sakaratul maut. Namun tahukah kita kalimat yang Rasulullah ucapkan sebelum ajalnya diambil, Rasulullah berkata, ummati. Ikhwani wa akhwati billah, sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana mungkin Rasulullah kita tidak pantas untuk bersalawat kepada Rasulullah? Bagaimana mungkin kita tidak memperbanyak salawat kepada Rasulullah sementara Rasulullah ribuan penderitaan beliau semua sabarkan demi satu untuk menyampaikan risalah Islam ini kepada kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggung semua penderitaannya untuk satu kata, menyampaikan dinul Islam kepada kita semua. Sallu ala Nabi. Ikhwani wa akhwati billah. Di poin yang kedua, ketika Jibril berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, celakalah umatmu yang datang kepadanya Ramadan, sampai kepadanya bulan Ramadan, Allah berikan kepadanya kesehatan, Allah berikan kepadanya umur panjang sampai ke bulan Ramadan berikutnya. Summa salaha, kemudian Ramadan meninggalkan mereka qabla an yughfara, sementara dosa-dosanya yang lalu, dosa-dosa matanya, dosa-dosa pendengarannya, dosa tangannya, dosa langkahnya, dosa hati yang penuh hasad belum diampunkan oleh Allah. Celakalah orang seperti ini ya Muhammad. Ingat ya ikhwani wa akhwati fillah, Rasulullah dalam hadisnya juga menegaskan, rubba sa'in, sungguh banyak sekali dari umatku. Rubba sa'in, betapa banyak dari umatku. Bahkan Rasulullah kebanyakan, kata Rasulullah di sini. Rubba sa'in bukan berarti di antara. Rubba sa'in berarti kebanyakan dari umat Nabi Muhammad yang Allah berikan kesehatan, yang Allah berikan umur panjang, datang kepadanya Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkan mereka qabla an yughfara. Ya Arhamar Rahimin, sungguh kami manusia yang paling merugi, kamilah manusia yang paling celaka ya Rabb, jika kami termasuk hamba-Mu, jika kami termasuk umat Nabi Muhammad yang Rasulullah berkata datang kepada kami Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkan kami qabla an yughfara lana, sementara dosa-dosa kami, dosa mata kami, dosa pendengaran kami, dosa tangan kami, dosa langkah kaki kami, dosa hati kami belum diampunkan. Ya Arhamar Rahimin, ya Rabbana innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Rabbana innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Arhamar Rahimin. Di saat ini kami mengemis ya Allah, ya Allah, sungguh kami berpuasa, walau puasa kami jauh dari puasa Rasul-Mu, kami berpuasa namun mata kami masih bermaksiat. Ya Rabbana kami berpuasa namun hati kami masih dipenuhi dengan hasad.
melaksanakan qiyamul lail sampai salat subuh ya Rabbana. Sungguh kami jauh dari salat qiyamul lail para sahabatmu. Namun kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Gabungkan kami, masukkan kami di antara hamba-Mu yang datang kepadanya Ramadan. Kemudian Engkau anugerahkan kami maghfirah. Setelah kami ditinggalkan Ramadan, Engkau jadikan kami di antara hamba Allah. Engkau anugerahkan kepada kami ampunan. Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami yang telah lalu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami puasa kami mengakui bahwa puasa kami jauh dari puasa sunnah Rasul dan sunnah Rasulullah. Tetapi kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Jadikan kami, masukkan kami di antara hamba-hamba-Mu yang telah Engkau masukkan, yang Engkau telah jadikan nama-nama mereka yang telah Engkau selamatkan, yang telah Engkau angkat dari yang mereka disiksa di Ramadan. Sungguh Engkau telah menjanjikan, inna fi kulli lailatin min Ramadan lillahi utaqa. Engkau telah menjanjikan kepada Rasul-Mu, kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang bertakwa, bahwa sungguh di setiap malam-malam bulan Ramadan, sungguh banyak hamba Allah yang namanya Engkau selamatkan, yang Engkau angkat dari yang disiksa di api neraka kelak ya Arhamar Rahimin. Masukkan kami di dalamnya. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati billah, azinallahu wa iyyakum ajmain. Di poin yang ketiga, Rasulullah menyebutkan, Rasulullah mengatakan celaka dan merugilah mereka hamba Allah yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua, mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya sudah tua, falam yadkhulil jannah, kemudian dengan itu ia tidak masuk surga. Apa makna hadis ini? Akhi wa akhwati fillah, sungguh birrul walidain, al-ihsanu ilal walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah pintu dari pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Ishaq al-Alaqi, seorang sahabat bernama tabi'in bernama Ishaq al-Alaqi, didapati oleh temannya menangis sekeras-kerasnya di atas kuburan ibunya di hari ibunya meninggal. Sahabatnya pun berkata kepadanya, ya Ishaq, ma abkak, wahai Ishaq, apa membuatmu menangis? Ishaq kemudian semakin menangis dan berkata, وما لي أبكي وقد أطلق علي باب من أبواب الجنة. Ishaq dengan menangis berkata, wahai sahabatku, bagaimana mungkin aku tidak menangis sementara hari ini satu pintu surga Allah telah tutup bagiku ketika Allah telah memanggil ibuku. Sementara Rasulullah pernah berkata, celaka mereka yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya sudah tua, falam yadkhulul jannah, kemudian dia tidak masuk surga. Akhi wa akhwati fillah, ada hikmah yang harus kita ambil dari hadis ini. Setelah Rasulullah mengatakan celakalah mereka yang datang kepadanya Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkan dan mereka tidak diampuni, Rasulullah menyebutkan celakalah mereka yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya falam yadkhulul jannah, kemudian ia tidak masuk surga. Seperti Rasulullah ini memberikan isyarat kepada kita semua, ummati, wahai umatku, di antara ciri-ciri orang yang berhasil berpuasa adalah mereka hamba Allah yang bertakwa. Dan di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, al-ihsan ilal walidain. Ciri-ciri orang bertakwa adalah mereka yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Akhi wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Bagaimana mungkin kita tidak berbakti kepada orang tua? Bagaimana mungkin kita tidak ihsan kepada orang tua? Sementara Allah dalam surat Al-Isra sudah menegaskannya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Bagaimana mungkin kita tidak berbakti sementara Allah berkata, Allah tetapkan kepadamu wahai Muhammad dan kepada umatmu, Allah ta'budu illa iyyah, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, setelah itu Allah berkata, wa bil walidaini ihsana, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Hendaklah mereka berihsan kepada kedua orang tua. Sungguh betapa mulianya birrul walidain, ihsan ilal walidain. Akhi wa akhwati fillah, seorang alim ulama menulis dalam bukunya, kuntu min qabl, sebelumnya aku tidak pernah paham apa arti birrul walidain. Sebelumnya aku tidak pernah tahu kenapa hikmah Allah mewajibkan birrul walidain. Sampai kemudian Allah memberikan aku nikmat rezeki. Allah anugerahkan aku betul-betul melihat proses
ini. Sampai suatu hari kami dalam perjalanan kemudian kami mengalami kecelakaan. Istriku pun terluka berat. Namun subhanallah, subhanallah, arhamar rahimin, ketika istriku bangkit dari jatuhnya, di mana tubuhnya penuh dengan luka-luka, kalimat yang pertama yang keluar dari mulutnya, janini, janini, anakku, bagaimana anakku, itu aku berkata, kunjukkan dari janini, pernah seperti di sini, yang ibuku takut takutnya untuk ini, di mana ibuku khawatir kepada aku, lemah khawatirnya kepada aku, mentah kita asal akhwatillah. Apakah kita betul-betul khawatir kita orang tua kita melebihi waktu kita daripada diri kita sendiri? Kemudian Alim Kalbar melanjutkan tulisannya. Allah takdirkan, aku melihat detik-detik istriku melahirkan, di mana istriku di setiap 5 menit dia merasa kesakitan, sampai kemudian dia menggigit bibirnya, sampai kemudian aku melihat proses anakku dikeluarkan oleh Allah. Aku dapati istriku merasakan rasa sakit yang belum pernah ia rasakan. Lau duriba hadzal al-maradu 'ala ar-rajul, seandainya rasa sakit ini ditimpakan kepada kaum laki-laki, maka sungguh para kaum laki-laki akan berteriak sampai tetangga-tetangga mereka akan mendengarkan teriakannya. Namun seorang ibu karena rasa sayangnya kepada anaknya itu tidak dilakukannya sampai ketika anaknya keluar setelah merasakan rasa sakit yang sangat keras. Maka yang dunia yang kulihat dari istriku adalah ketika ibu yang tersenyum dan berkata, "Fidaka ruhi ya ibni, fidaka ruhi ya ibni." Setelah seorang ibu merasakan rasa sakit seperti ia tidak ingin lagi hidup di dunia ini, namun ketika anaknya keluar dengan tersenyum dia berkata, "Fidaka ruhi ya ibni." Wahai anakku, untukmu rohku, jasadku pun kupersembahkan. Akhirnya akhwatullah, kata orang alim ini, maka semenjak itu aku pun tahu kenapa Allah perintahkan kita birrul walidain, ihsan ilal walidain. Akhirnya akhwatullah, demi Allah, di dunia ini tidak ada yang memiliki rasa kasih sayang yang lebih besar antara satu manusia kepada manusia lain kecuali rasa sayang seorang ibu kepada anaknya. Lihat bagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, ja'atni miskinah, kata Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari datanglah kepadaku wanita miskin, dia membawa kedua putrinya, kata Aisyah radhiyallahu anha, fa'ataituha faqaddamtu laha thalath tamarat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pun memberikan ibu ini dan dua putrinya tiga biji kurma agar mereka memakannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka sang ibu mengambil 3 kurma tersebut dan menyerahkan kepada anaknya 2 kurma, setiap satu putrinya diberikan 1. Kemudian dilihatnya anaknya memakan kurmanya 1 demi 1. Sampai kemudian giliran sang ibu ini memakan kurmanya. Ketika kurma tersebut akan dimasukkan ke dalam mulutnya, salah kata ibnatahu tamra, namun kedua anaknya melihat, kedua putri tersayangnya melihat kurma yang akan dimakannya. Subhanallah, kata Aisyah radhiyallahu anha, sang ibu ini tersebut walau dia sangat lapar, walau dia sangat menderita, di bawahnya 2 kurma tersebut, di bawahnya kurmanya tersebut kemudian diberikannya kepada putrinya. Subhanallah, kata Aisyah radhiyallahu anha, fa'akhbartu Rasul, maka aku memberitahukan kepada Rasulullah apa yang aku lihat tentang kejadian seorang ibu yang kulihat pada pagi hari. Rasulullah berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, mislaha wajabatil jannah. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, sungguh ibu yang memiliki rasa cinta seperti ini, wajabat alaiha al-jannah, sungguh surga telah Allah wajibkan kepada ibu-ibu seperti ini. Akhi wa akhwatullah, namun ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, min alamati saati sughra, di antara tanda-tanda hari kiamat, kasratul uquq wa yaqubu uququl walidain. Di antara tanda-tanda hari kiamat munculnya banyaknya anak-anak yang durhaka kepada ibunya, banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Di mana kata Rasulullah SAW bermunculan istri-istri yang durhaka kepada ibunya disebabkan
nyata, di mana di zaman ini zaman yang penuh fitnah, di mana zaman ini hanya sedikit manusia yang Allah berikan kesempatan, Allah kurahkan untuk mampu berbakti kepada kedua orang tuanya, karena ini tanda-tanda hari kiamat, di mana manusia di zaman ini kebanyakan durhaka kepada orang tuanya. Maka berdoalah di saat yang mustajab ini, di waktu yang mustajab ini, mintalah kepada Allah agar kita digabungkan, digolongkan di antara anak-anak yang senantiasa al-ihsan, mampu berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena sekarang zaman sudah mendekat kepada kiamat, di mana taksurul uqul, di mana sekarang kata para ulama yang banyak adalah di mana anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Isma ila hadhihi kisah, dengarkan kisah ini kisah nyata, ini bukan kisah hayalan, namun karena fitnah, untuk meninggalkan fitnah sehingga tidak disebut nama tempat kejadiannya. Akhi wa akhwati fillah, seorang saleh berkata, dengarkan kisah uququl walidain, bagaimana seorang anak tak lagi memiliki hati, tak lagi mengingat kebaikan-kebaikan orang tuanya, di mana ketika anak sudah silau, sudah durhaka kepada orang tuanya karena istri dan durhaka kepada orang tuanya karena suaminya. Dengarkan kisah ini. Dakhala rajulun al-masjid, seorang pemuda masuk ke dalam masjid sambil melaknat dan mencaci ibunya. Seorang saleh yang mendengar kejadian itu kemudian berkata kepada pemuda tersebut, "Lima tasubbu ummat? Lima tasubbu ummat? Kenapa engkau wahai pemuda mencaci dan menghina ibumu, melaknat ibumu? Kenapa? Apa gerangan dengan ibumu?" Sang pemuda berkata, "Inna ummi tasna'u sihran li zawjati." Ibuku telah memfitnah, ibuku telah mencaci, ibuku telah menyakiti istriku, sementara ibuku tidak mau mengakui perbuatannya. Sang orang saleh berkata kepadanya, sang alim pun berkata kepadanya, "Atusaddiqu zawjaka wa tukadzibu ummak?" Apakah engkau segitunya mempercayai istrimu sementara engkau dustakan ibumu? Akhbiri zawjatak, hadirkan ke istrimu. Sang alim berkata, maka aku pun bertanya kepada istrinya, apakah gerangan yang dilakukan oleh mertuanya? Sang istri berkata, mertuaku telah menyakitiku, mertuaku telah memfitnahku. Aku pun berkata kepada suaminya, datangkan ibumu. Dia pun mendatangkan ibunya bersama kakak laki-lakinya yang tertua. Sebelum aku gabungkan mereka berdua antara istri dan sang mertua, aku pun menyempatkan kata sang saleh sang alim ini, aku menyempatkan untuk bertanya kepada sang ibu yang dituduh oleh anaknya telah menyakiti istrinya, telah memfitnah istrinya. Demi Allah, kata sang alim, demi Allah, kata sang alim, kata orang saleh ini, demi Allah, sungguh dalam hatiku saat itu, saat aku bertanya kepada ibunya, dalam hatiku aku berkata, sadaqatul sungguh yang jujur adalah ibu sementara sang istri berdusta. Bagaimana tidak? Ketika aku tanya sang ibu menjawab, dia berkata, tidak, aku tidak pernah memfitnahnya, aku tidak pernah menuduhnya. Dia menjawab, dia mengelak sambil air mata kejujuran terus berkucur di membasahi pipinya. Demi Allah, saat itu aku berkata dalam hatiku, sadaqatul sungguh yang jujur adalah sang ibu. Bagaimana tidak? Setiap dia berbicara, setiap dia mengeluarkan kata-kata, air mata kejujuran senantiasa membasahi pipinya. Aku tak mendidikkan mereka berdua, namun sang ibu tidak mau mengaku. Istri pun terus memfitnah ibunya bahwa ibunya telah menyakitinya. Sang ibu kemudian aku perintahkan untuk mengambil sumpah bahwa dia tidak melakukan itu. Namun si istri kemudian berkata, aku tidak mau menerima sumpahnya kecuali sumpahnya diambil di Baitullah, di Ka'bah. Aku pun sarankan mereka untuk ke Baitullah, ke Ka'bah untuk mengambil sumpah. Namun sebelum mereka berangkat, aku meminta nomor telepon dari kakak tertua dari pemuda tersebut yang melaknat istrinya. Mereka pun berangkat untuk ke Baitullah untuk diambil sumpah dari sang ibu. Setelah 2 hari, ku telepon kakak pertama dari pemuda tersebut. Aku tanya kepadanya, "Mabalu ummi? Bagaimana keadaan ibumu? Bagaimana keadaan ibumu? Bagaimana keadaan ibumu?" Sang kakak kemudian menangis dan berkata, "Ya Syekh, wahai Syekh, kami datang ke Baitullah. Kami datang ke Baitullah untuk mengambil sumpah dari ibuku. Dan tahu saya Syekh, sampai di Ka'bah ibuku terus menangis dan berkata, Ya Rabb hadzal bait, Ya Rabb al-Ka'bah, wahai Tuhan, wahai pemilik Ka'bah, jika seandainya aku pernah menyakiti hati istri dari anakku, fala tarji'ni ila baiti,
rumah bersama ibuku, di mana ibuku terus menangis. Ya Syekh, sesampainya kami di rumah, kami mendapati berita bahwa adikku bersama istrinya telah meninggal karena kecelakaan yang terjadi kepada mereka berdua. Akhi wa akhwati fillah, hati-hati dengan yang terzalimi, karena sesungguhnya orang-orang yang mazlum, orang-orang yang terzalimi, antaranya tidak ada hijab dengannya dengan Allah. Sama balik, apalagi kalau yang terzalimi adalah ibu dan anak, adalah ibu dan bapa. Akhi wa akhwati fillah, birru awladakum, birru abwakum, berbaktilah kepada kedua orang tua antum betul semuanya. Taburrukum abnaukum, karena sungguh anak kita nanti tergantung bagaimana kita sekarang. Kalau kita berbakti kepada orang tua, taburrukum abnaukum, Allah akan membuat anak-anak kita berbakti. Tetapi seandainya kalian, kita semua tidak berbakti saat ini, sungguh Allah pun akan membuat anak-anak kita uququl walidain tidak berbakti kepada kita. Sebagai penutup, mohonlah kepada Allah untuk dijadikan di antara anak yang berbakti. Karena sungguh doa anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya makbul. Doa anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya mustajab. Bahkan permohonan ampun dari anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya mustajab. Bagaimana tidak? Rasulullah di depan sahabatnya suatu hari berkata, "Sayati alaikum imdadu ahli Yaman." Kalian, wahai sahabatku, siapa yang diberikan umur panjang nanti, sungguh suatu hari akan datang sekelompok umat Islam yang akan datang haji ke Mekah dari Yaman. Dan di antara rombongan itu ada seorang pemuda bernama Uwais ibnu Amir. Siapa di antara kalian yang bisa mendapatkan Uwais ibnu Amir, fayaf'al, maka carilah Uwais ibnu Amir. Umar ibn Khattab, setiap datang rombongan dari Yaman, dia berkata, "Afikum Uwais ibnu Amir." Apakah di antara kalian, wahai orang-orang Yaman, ada seorang pemuda bernama Uwais ibnu Amir? Namun tidak ditemukan. Datanglah rombongan Umar bin Khattab berkata, "Afikum Uwais ibnu Amir." Apakah di antara kalian ada pemuda bernama Uwais ibnu Amir? Kemudian rombongan itu tidak berkata tidak ada. Sampai suatu hari Umar bin Khattab bertanya, "Afikum Uwais ibnu Amir." Apakah di antara kalian ada pemuda bernama Uwais ibnu Amir? Seorang pemuda mengangkat tangannya dan berkata, "Ana Uwais ibnu Amir. Ya Amirul Mukminin, akulah Uwais ibnu Amir." Saat itu Umar langsung menarik tangan Uwais ibnu Amir. "Saya Uwais ibnu Amir. Anta Uwais ibnu Amir. Kamu betul-betul Uwais ibnu Amir?" "Ya, aku betul Uwais ibnu Amir." Umar bin Khattab berkata, Isma ma qala Rasul. Dengarkan apa yang dikatakan Rasulullah tentang wahai Uwais ibnu Amir. Suatu hari Rasulullah mengumpulkan kami dan berkata, akan datang rombongan dari Yaman, dari kota Qarn. Kemudian di antara mereka ada pemuda bernama Uwais ibnu Amir. Dulu pemuda ini, Uwais ibnu Amir, pernah kena penyakit kulit. Kemudian Allah sembuhkan dia dari penyakit kulitnya, illa mawdi'a dirham, kecuali sebesar koin di dalam tubuhnya yang belum sembuh. Lau aqsama 'ala Allah, seandainya Uwais ibnu Amir meminta dengan bersumpah kepada Allah agar penyakitnya yang sebesar koin ini kemudian diangkat oleh Allah, la abarra, sungguh Allah pun akan menyembuhkannya. Allah akan menyembuhkannya total dari penyakitnya. Lianna lahu walidatun huwa barun bihi, karena sesungguhnya Uwais ibnu Amir adalah anak yang di mata Allah dia telah berbakti kepada ibunya. Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang bisa untuk dimohonkan ampun oleh Uwais ibnu Amir, fayaf'al, maka mintalah kepada Uwais ibnu Amir untuk dimohonkan, untuk diistighfarkan kepada Allah. Umar bin Khattab berkata kepada Uwais ibnu Amir, wahai Uwais ibnu Amir, mohonkan ampun, istighfarkan aku kepada Allah, istighfarkan aku kepada Allah, istighfarkan aku kepada Allah. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang bisa meminta Uwais untuk mengistighfarkannya, maka kerjakanlah. Karena sesungguhnya doa istighfar Uwais ibnu Amir diterima oleh Allah. Liannahu barun biwalidayhi, karena dia anak yang berbakti kepada orang tuanya. Akhi wa akhwati fillah, kalau ada manusia yang pertama kita mohonkan ampun hari ini, kalau ada manusia yang pertama kita untuk meminta untuk dimaafkan segala kesalahan kita, sungguh dialah orang tua kita, ummak wa abu. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Ramadan ini menjadi husnul khatimah bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita di antara hamba-hamba Allah, di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya tercantum di antara mereka yang diselamatkan dari siksa api neraka. Semoga dengan puasa kita selama 30 hari ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita menjadi hamba Allah yang telah Allah jadikan di antara hamba-hamba Allah yang muttaqi, hamba-hamba Allah yang bertakwa. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. Ya Allah, ampunkan kami, berikan rahmat-Mu kepada kami ya Allah, berikan rahmat Quran kepada kami ya Allah, wa'atiq riqabana minan nar. Ya Allah, selamatkan pundak-pundak kami dari siksaan api neraka ya Arhamar Rahimin. Selamatkan pundak-pundak kami dari siksaan api neraka ya Arhamar Rahimin. Allahumma harrim junudana minan nar. Allahumma harrim junudana minan nar. Ya Allah, haramkan kulit-kulit kami ya Allah dari siksa api neraka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan air mata kami ya Allah, jadikan air mata kami ya Allah sebagai perisai dari api neraka ya Allah. Karena Rasulmu pernah berkata, "Ainani la tamassuhum an-nar." Ada dua mata kata Rasulmu yang tidak akan pernah dijilat oleh api neraka. Ainani la tamassuhum an-nar. Air mata yang mengeluarkan air matanya karena takut kepada Allah. Kemudian mata yang senantiasa tidak tidur di jalan Allah Subhanahu wa taala. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.